102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. What's up sebaya muda, udah balik lagi di weekend. Tepatnya di hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023. Spesial juga masih di pecandu spesial Ramadan. Tapi yang lebih spesial lagi di intro kali ini, Aldo udah gak sendirian karena udah ada bintang tamu yang nemenin Aldo. Halo, kita sapa dulu. Halo, Weki. Sobat Kalimaya Baskara. Sebaya muda. Sebaya muda ya. Sebaya muda. Oke, udah ada siapa? Ini suaranya agak renyah-renyah gimana? Waduh. Kenalin, nama aku Stanley Leo. Stanley Leo. Atau yang bisa dipanggil dengan Stanley aja. Stanley aja ya. Di sini perkenalannya sebagai Stanley dulu aja sebaya muda karena masih banyak banget rahasia yang ada di baliknya. Betul. Stay tune aja makanya dengerin ya. Iya, stay tune aja terus, dengerin terus Kalimaya Baskara juga ya sebaya muda. Jangan pindahin station kamu karena kamu juga boleh banget nih untuk langsung nanya-nanya juga ke yang bersangkutan. Jadi langsung aja join juga di WhatsApp-nya kita di 0822 622 0021 atau kamu mau nanya-nanya juga di sosial media juga udah Aldo lempar tadi di Instastory ya. Jadi di @kalimaya_malang. Tapi sebelum itu Stanley, kan kita belum kenalan. Oke. Boleh nggak dikenalin lagi untuk Stanley Leo ini sebenarnya siapa dan asalnya dari mana? Kalau nama asli, kenalin, nama aku Stanley Leonard. Leonard. Stanley Leo, yang bisa kalian panggil Stanley juga. Nggak usah pakai Stanley Leo ya, kepanjangan. Dan aku sebelumnya dari Jakarta, tapi rumahku di Tangerang. Oke, tapi kan masih sama lah, gue lu kan. Gue lo ya sih. Ya. Jadi gue ya ya aku jadi sebelumnya dari Jakarta terus ke Malang tuh memang niatnya ya buat tipis-tipis berkarir aja. Tipis-tipis berkarir. Tapi setidaknya kan udah punya nama jadinya. Alhamdulillah ya. Oke, berarti kalau semisalnya emang tipis-tipis berkarir ke Malang, itu bakal membawa karya-karya yang udah pernah dibawa juga mungkin. Pastinya dong. Aku kan di sini memang bertujuan. Sebelumnya emang gak kepikiran sih mau jadi penyanyi di sini. Dan ada beberapa hal dan beberapa komunitas yang ngajak kayak, ayo dong kita bikin di sini. Oke. Gitu. Yang paling menarik adalah gak kepikiran untuk bernyanyi di sini. Nah, boleh dikasih tahu kapan sih mulai bernyanyi? Apakah mulai bernyanyinya di Malang atau sebelum ke Malang udah bernyanyi sendiri? Mungkin kayak ikut jamming bareng teman-teman di sana atau ngafe terus ngejamming sendiri. Jadi aku awal berkarir tuh suka nyanyi itu dari SMA. Karena kan aku Kristen yang ikut worship berarti ya? Betul, ikut worship kan jadi sering nyanyi juga ya. Terus masuk ke kuliah, kenal lah sama salah satu UKM di kuliah, ke musik juga. Mungkin kalau kalian kenal itu kayak Petrus Mahendra. Oke. Terus Stevaldo itu satu kampus sama satu kampus. Nah dari UKM itu dikembangkan lah supaya gimana caranya kalian bisa jadi penyanyi ya bukan sekedar cuma kayak nyanyi di rumah, nyanyi di kamar mandi gitu kan. Nyanyi buat diri sendiri. Tapi gimana kalian bisa nyanyi sampai ke kalian punya karya, kalian bisa manggung ke sana ke sini gitu loh. Oke, berarti memang dididiknya biar menjadi orang gitu ya? Iya. Masa setan? Jangan dong. Maksudnya biar menjadi musisi. Iya benar. Makanya aku beruntung banget bisa kenal UKM itu. Terus akhirnya tahun 2019 aku nyoba-nyoba awalnya. Karena gak kepikiran. Itu aku bikin lagu pertama kali. Judulnya Ingin Bersama. Atau bahasa Inggrisnya Want Together. Want Together. Ya, jadi awalnya tuh aku bikin itu lagi nongkrong sama teman-teman. Itu berarti karya pertama juga perdana. Dan lagi nongkrong terus tiba-tiba lagi jamming enak. Dapat liriknya gitu loh. Dapat liriknya. Tulis, catat, digarap. Sebulan jadi. Sebulan jadi satu karya. Wow. Berarti nggak perlu pikir panjang gitu. Soalnya kan langsung tulis, tinggal buat aransemen. Dalam sebulan itu tergolong cepat loh. Lumayan cepat karena mungkin
aku kan lagi jamming, terus lagi itu baru dapat bridge-nya, terus refnya, terus mengalir lah kan, terus tiba-tiba coba deh kita cari yuk intronya, kita cari yuk verse-nya mau kayak gimana, terus dapet lah. Mungkin kalau kata para pemusik lagi panas-panasnya gitu loh, jadi langsung dicatat, langsung direkam gitu kan. Lagi naik-naiknya. Lagi moodnya bagus banget, dapet kan. Oh yaudah, tulis ingin bersama. Oke, jadilah satu karya perdana. Itu berarti di tahun 2019. Tahun 2019. Oke. Menarik ya, Sebaya Muda tahun 2019 udah langsung berkarya karena UKM tadi. Yap, bener banget. Sama dibalik itu sih sebenarnya lagu pertama aku ya, yang single pertama tuh memang tujuannya untuk ngebuktiin kalau ke keluarga aku bisa loh bikin karya gitu. Oke. Karena biasanya kan kalau semisal kita mau berkarya, semisal mau jadi musisi, kadang orang tua menentang. Bener banget, dan itu aku ngerasain sendiri di saat aku bikin single perdana aku. Ini loh, Pa, Ma, single perdana aku gitu loh. Dan mereka kayak, emang ngasilin uang? Iya. Yang ada kamu malah buang-buang uang. Sama pertanyaannya dengan orang tuanya Aldo. Kenapa kok mau jadi penyiar? Nah, karena pengen. Udah cita-cita. Nah, berarti kalau semisal nyanyi sendiri itu merupakan cita-cita juga gak sih dari kecil? Cita-citaku sebenarnya, atau malah cita-citanya awalnya astronot sama kayak Aldo pas kecil? pengennya jadi ini sih, pebisnis awalnya. Oke, gitu entrepreneur. Kan? Entrepreneur. Siapa sih yang gak suka uang? Iya. Ya kan? money. Terus tiba-tiba setelah terjun, ya punya cita-cita lah gitu, sampai mau coba bisa nggak masuk ATI Tracing. Oke. Gitu. Harusnya bisa. Kan udah banyak terbukti tuh orang Indonesia. Ada Rich Brian, ada Nicky. Stanley Leo kapan ya? Iya. Amin. Sebentar lagi nyusul. Amin Tuhan. Terus? Dan nyoba. Terus tahun 2020 aku tuh karena circleku yang selebgram yang penyanyi juga, jadi aku juga tertantang kan. Mereka setiap tahun bikin single, ngeluarin satu lah minimal gitu. Iya. Terus circleku udah ngeluarin semua. Terus akhirnya di pertengahan tahun 2020 aku coba bikin lagi. Di 2020. Tapi kan memang sebelumnya yang ingin bersama itu aku bikinnya karena nyoba-nyoba. Terus nggak ada planning ke sana. Nggak ada planning, benar-benar kayak langsung pure gitu. Apa adanya aja kan. Terus kayak proper gimana gitu. Akhirnya cobalah diniatin. Di tahun 2020 aku bikin sesuai sama perasaanku sih lah gitu. The most explosive. Kalimaya Baskara. Oke, Sebaya Muda, kita lanjutin lagi ya. Kalau tadi kamu kelewatan di segmen pertama udah ada siapa sih? Boleh diperkenalin lagi? Halo guys, kenalin nama gue Stanley Leo. Oke, udah ada Stanley Leo, Sebaya Muda. Jadi kalau tadi Aldo tahan juga nih buat di-spill karyanya, tapi sekarang udah boleh. Kalau yang pertama kan tadi Want Together. Want Together ya. Ingin bersama, udah diputar juga. Yang kedua? Do You Really Love Me? Do You Really Love Me? Oke, boleh diceritain Do You Really Love Me ini sebenarnya tadi terjadi di tahun 2020. Bener banget, itu terjadi di tahun 2020. Awalnya memang niat sih, niat banget bikin lagu ini karena aku posisinya lagi pacaran 4 tahun. Enggak pacaran malah. Malah gak pacaran baru sadar. Kok aku GR banget ya. Aduh. Ya, jadi aku lagi terjebak di status 4 tahun. Di status 4 tahun sebagai teman pria. Ya, gitulah, teman cerita, teman kemana-mana gitu kan. Akhirnya kayak aku ngerasa, masa selama 4 tahun lu gak nyadar sih kalau gue suka sama lu gitu kan. 4 tahun loh. Terus kayak aku sebagai cowok ya penasaran, kayak lu cinta gak sih sama gue, lu suka gak sih sama gue gitu.
kayak bullshit banget, kita 4 tahun cuma sekedar as a friend atau sahabat yang katanya ya. Iya. Alah friendzone. Oke, udah ke spill Sebaya Muda. Jadi Do You Really Love Me itu nyeritain tentang friendzone. Yap. Friendzone yang kalian mungkin bertanya-tanya, kalian udah jalan bareng, makan bareng, nonton bareng, ketemu orang tuanya juga pun udah. Aduh. Udah dikenalin tuh. Udah dikenalin. Terus gak jadi-jadi, kasihan banget sih. Sekarang ceweknya lagi bahagia kayaknya, nggak tahu di mana. Berarti ini nyeritain tentang friendzone bukan dari teman-teman, bukan sekitar, tapi diri sendiri ya. Ini berdasarkan kisah nyata aku sih. Yang aku presentasikan lewat lagu. Wede, enak banget. Musisi mah beda, kalau patah hati atau punya masalah jadi lagu kita murung. Malah bergalau ria. Berarti kalau liriknya sendiri itu cukup lama gak sih atau cepet aja? Karena pas lagi moodnya 4 tahun juga udah apa ya namanya, udah ketahan, kok gak ada ungkapan dari dia juga gitu. Untuk liriknya sih aku bikin sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Karena kan aku harus dapetin yang sesuai dengan gitu. Pesannya. Oke. Sama sesuai dengan apa yang aku suka gitu lah. Akhirnya 2 bulan 3 bulan jadilah lirik beserta notasinya kan. Notasinya aku bikin, dan kebetulan aku dapat kenalan juga. Kenalan dari teman-teman produser sama arranger yang mungkin kalian tahu. Nama produsernya aku tuh Ben Atta. Dia yang nyanyi dia yang bikin lagu My Favorite Possession, Novocaine. Terus sama arrangernya tuh aku temanku sendiri namanya Joel Christian gitu. Dibantuin sama mereka, jadilah karya yang hebat. Hebat ini Do You Really Love Me. Dan udah ada di berbagai DSP juga. Betul. Digital streaming platform. Kemarin udah dengerin juga di Spotify. Dan enak banget Sebaya Muda. Pokoknya kalau kalian relate sama lagu ini, harus sering banget puterin di media platform yang kalian suka. Ada di Spotify, ada di Joox, ada di YouTube Music juga, ada di iTunes. Tapi kalau kalian lebih mau lihat MV-nya, musik videonya ada di YouTube. Oke, MV-nya juga udah ada ya. Ada. Nah, kalau semisal tadi kan itu dari karyanya sendiri, dari lagunya. Kalau dari MV-nya butuh waktu berapa lama untuk menjadikan itu sebuah MV? Karena kan ini pengalaman pribadi, pasti MV-nya juga pengen ceritanya cerita pribadi yang dipresentasikan. Kebetulan untuk MV-nya, karena lagi itu aku tuh udah planning. Planning aku mau bikinnya di sini, untuk lirik ini aku mau bikinnya di sini, untuk bridge aku mau bikin di sini atau gimana gitu. Terus terjadilah COVID-19. Pandemi tahun gitu. 2020. Itu ngeselin sih. Aku udah siapin semuanya, tiba-tiba pandemi, udah siapin budget juga gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, mau nggak mau kan. Akhirnya aku bikin masih di deket rumahku. Oke, berarti di Tangerang. Masih di Tangerang. Itu tepatnya di BSD kalau kalian tahu. Iya. Kemarin sempat viral soalnya BSD. Iya kan. Masalah yang mana tuh? Nah, lanjut. Oke, terus akhirnya aku bikin dengan ya sebisanya aja lah, karena pandemi itu kan. Akhirnya jadi sekitar sebulanan kalau nggak salah. Sebulanan. Karena yang lama itu pengambilan videonya kan, shootnya harus di sini, terus editingnya juga lumayan lama. Akhirnya ya kurang lebih sebulan sih. Sebulan jadi. Oke, lumayan. Jadi lagunya jadi, MV-nya juga jadi. Nah, kalau di MV pastinya ada modelnya juga. Ada dong. Apa modelnya si Doi yang udah berteman 4 tahun? Bukan. Wah, bukan. Kalau itu sih makin tapi setidaknya sekarang udah bahagia di waktunya masing-masing ya. Dia sih bahagia, aku kayaknya masih terpendam. Enggak, bercanda. Nanti cewek yang sekarang marah. Oke. Sekarang udah di-spill juga Sebaya Muda. Stanley Lia udah ada ceweknya. Baru aja siapa tahu tadi ada Sebaya Muda yang nanya,
Mas, ceweknya udah ada atau belum nih? Ternyata udah di spill. Aku single tapi not available ya guys. Oke. Single tapi not available. Nah, kalau kita lanjut lagi untuk lagunya sendiri kan sebuah friendzone. Yep. Itu juga udah ditulis sendiri. Nah, kalau untuk role model di lagu ini itu siapa? Apakah Ed Sheeran yang banyak banget lagu galaunya juga kan? Kalau untuk role modelnya mungkin lagi tuh aku lagi suka-sukanya sama Pamungkas. Pamungkas. Oh, Ya. Bang Pams. Bang Pams, pemain bola. Beda dong. Iya, pokoknya terus aku lagi suka sama Pamungkas, sama aku lagi suka dengerin lagu-lagu R&B chill gitu, kayak Give On, Her, Daniel Caesar. Terus aku bilang lah ke temanku si Joel ini, dia kan as a arranger musik aku. Iya. Men, aku lagi pengen banget nih laguku dibikin kayak Pamungkas, tapi ada nuansa-nuansa R&B chill juga. Oke. Gitu. Terus ya akhirnya dicari-cari, dapatlah. Nanti aja di spill-nya. Iya, nanti di spill karena nanti bakal perform juga. Oke. Dapatlah intronya seperti itu, dan pas aku dengerin, wah gila enak banget. Enak. Emang enak. Intronya enak. Enak banget. Tapi mungkin kalau kalian yang apa ya, yang ibaratnya kayak kurang suka sama lagu R&B chill atau pop gitu, gimana ya? Kayak dengernya gimana gitu. Cuma kalau kalian suka sama pop, seharusnya apalagi, pada suka sih. Karena kan zaman sekarang udah lo-fi gitu. Yap. Ya pokoknya ini cocok banget buat kalian yang lagi ngafe, lagi ngopi gitu, terus mungkin lagi kerjain tugas ngantor. Itu oke banget sih. By the way, kenapa aku nggak bikinnya ya di balik kisah itu kan di friendzone kan? Iya, friendzone. Yang harusnya sedih kan? Tapi kenapa aku bikinnya kayak menerima supaya happy vibes juga gitu. Oke. Menarik Sebaya Muda. Nah, berarti kalau semisal di dalam lagu itu ada juga beberapa ciri-ciri dari Stanley Leo sendiri, itu juga ada masuk si Bang Pams juga di dalam atau enggak? Cuman di bagian liriknya aja. Untuk Bang Pams lebih ke alunan melodnya sih. Alunannya. Oke. Karena lagi itu aku lagi senang-senangnya sama lagu dia yang I Love You But I'm Letting Go, sama Kenangan Manis kalau nggak salah. Nah, aku lagi suka lagu itu. Yaudah aku coba deh bikin. Ternyata cocok. Oke. Thank you banget Joel. Thank you Joel udah membantu Stanley Leo. Sehingga lagu dari Do You Really Love Me ini udah berhasil menjadi sebuah karya yang full kan? Lagu ada, MV ada. Iya kan, full. Cuma sorry banget guys, ini liriknya masih belum ada, tapi di digital media platformnya belum aku masukin. Oke, nggak apa-apa, santai. Nanti kan sembari juga. Nah, soon. Berarti kalau untuk Do You Really Love Me ini juga menggambarkan putar friendzone. Nah, kalau semisal ke depannya apakah masih dibalut dengan friendzone ini atau ada project lain gitu? Untuk ke depannya aku ada proyekan sama komunitas di Malang. Oke. Dan mungkin kalian sudah tahu namanya Astep Gang, di mana di situ ada teman-temanku juga, ada Julius Aji dan Judo. Jadi aku mungkin kedepannya bakal jadi segmentasi antara Stanley Leo dan Leon. Namanya menjadi Leon. Yap. Oke. Nah, untuk nanti di Leon ini aku bakalan bikin project yang lebih ke hip hop, drill mungkin, nge-rap juga soalnya kan disuruh. Jadi ya memang untuk tahun ini projectnya masih berjalan, dan kemungkinan insya Allah itu sebelum akhir tahun udah rilis semua. Sebelum akhir tahun udah rilis semua. Semua berarti karyanya bukan satu, banyak. Ya, kan semua. Iya, lumayan banyak sih. Lumayan banyak. Berarti
tampilnya sebagai Leon ya. Leon. Oke, berarti buat kamu yang penasaran juga dengan Leon nanti ya Sebaya Muda di akhir tahun ini. Nah, kamu juga udah bisa dengerin dulu untuk Stanley Leo-nya yang Do You Really Love Me, karena di dalam situ juga udah ada R&B hip hopnya juga. Yup. Oke. Berarti tahun depan 2 single sekaligus. Kalau untuk EP-nya kira-kira kapan tuh? EP-nya Kan berarti total udah bakal ada 4 lagu. EP-nya kapan ya? Nanti deh bakal di-spill. Oke. Kalau semisal mau spill boleh lagi datang ke Kalimaya. Pasti dong. Pasti. Nah, berarti kalau untuk project ke depan adalah sebagai Leon. Yep. Di sana Leon bakal membawakan R&B, hip hop, ya kan? Nah, selain itu, selain dari Leon ini, apakah ada project-project lainnya dalam waktu terdekat? Mungkin bakal tampil di mana atau bakal jadi opener di mana gitu? Untuk kedepannya kemungkinan masih belum tahu ya. Karena kan untuk bulan ini kita lagi kehalang puasa. Buat teman-teman yang lagi merayakan juga semoga